Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narumi Sari Satonoga dengan NPM B1A020161. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Hukum Perbandingan Pidana tentang perbandingan hukum sebagai suatu metode. Baiklah, di sini ada perbandingan hukum sebagai suatu metode. Perbandingan hukum sebagai suatu metode adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum di berbagai negara atau wilayah. Metode ini memungkinkan para peneliti dan praktisi hukum untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam norma, prinsip, dan praktik hukum. Metode secara umum yaitu ada macro compression dan micro compression yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Di sini ada pengertian perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membandingkan sistem hukum dari berbagai negara atau tradisi hukum. Tujuannya adalah untuk memahami perbedaan, kesamaan, dan konteks sosial budaya serta ekonomi yang memengaruhi hukum. Kedua, tujuan perbandingan hukum. Di sini ada analisis sistem hukum, yaitu mengidentifikasi struktur dan norma yang berbeda dalam sistem hukum. Reformasi hukum, yaitu mengembangkan dan mereformasi hukum berdasarkan praktik terbaik dari negara lain. Pemahaman global, yaitu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks internasional. Selanjutnya di sini ada metode perbandingan hukum, yaitu ada deskriptif, menggambarkan karakteristik sistem hukum tertentu tanpa memberikan penilaian. Di sini juga ada normatif, yaitu membandingkan sistem hukum berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum tertentu. Adapun juga di sini analitis, yaitu menganalisis dan mengevaluasi efektivitas dan keadilan sistem hukum untuk mendapatkan wawasan dan rekomendasi. Selanjutnya di sini yaitu ada pendekatan dalam perbandingan hukum. Perbandingan hukum di sini ada tradisi, yaitu membandingkan tradisi hukum yang berbeda seperti hukum sipil, hukum umum, hukum Islam, dan hukum adat. Studi kasusnya yaitu menggunakan studi kasus untuk mendalami aplikasi hukum tertentu di berbagai yurisdiksi. Konteks sosial dan budayanya yaitu mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang memengaruhi hukum. Selanjutnya di sini ada manfaat perbandingan hukum, yaitu 1. Inovasi hukum, memperkenalkan ide-ide baru dan praktik hukum yang efektif. Kedua, harmonisasi hukum, mendorong penyelarasan hukum di tingkat internasional, terutama dalam konteks perdagangan hak asasi manusia. Ketiga, peningkatan kebijakan publik, yaitu memberikan dasar yang lebih baik untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Selanjutnya di sini yaitu contoh penerapan dalam perbandingan hukum pidana dalam suatu metode, yaitu di sini ada hukum pidana, yaitu perbandingan bagaimana negara-negara menangani kejahatan tertentu, misalnya hukuman mati atau rehabilitasi. Kedua, di sini juga ada hukum keluarga, yaitu menganalisis perbedaan dalam pengaturan perceraian dan hak asuh anak. Ketiga, hukum perdagangan internasional, yaitu memahami regulasi perdagangan dan penyelesaian sengketa di berbagai yurisdiksi. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam perbandingan hukum. 1.
konteks yang berbeda, yaitu kesulitan dalam membandingkan hukum yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial yang sangat berbeda. Kedua, terminologi yang berbeda. Perbedaan istilah hukum yang dapat membingungkan analisis. Yang ketiga yaitu sumber data, ketersediaan dan kendala sumber data hukum yang beragam di berbagai negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tadi metode secara umum itu ada macro compression dan metode macro compression. Di sini macro compression yaitu perbandingan hukum yang merujuk pada pendekatan yang menganalisis sistem hukum secara luas dan komprehensif dengan fokus pada perbedaan dan persamaan antara seluruh sistem hukum dari berbagai negara. Berikut adalah beberapa karakteristik dan tujuan metode ini. Satu yaitu adalah analisis sistemik atau memperhatikan struktur dan fungsi sistem hukum secara keseluruhan, termasuk institusi, norma, dan prinsip hukum yang mendasari. Kedua yaitu ada pendekatan multidimensi, yaitu mencakup berbagai aspek hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam konteks sosial dan budaya. Ketiga, di sini ada perbandingan berbasis konteks, mengaitkan perbedaan hukum dengan konteks politik, ekonomi, dan sosial dari masing-masing negara, hingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Tujuan reformasi ini yaitu membantu dalam menemukan inspirasi untuk reformasi hukum dengan melihat bagaimana sistem lain menangani isu-isu yang serupa. Yang kelima, itu harmonisasi, mengidentifikasi potensi untuk harmonisasi hukum di tingkat internasional, terutama dalam era globalisasi. Dengan metode macro compression ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih luas tentang dinamika hukum dan bagaimana berbagai sistem dapat saling mempengaruhi. Di sini juga ada metode micro compression dalam perbandingan hukum, yaitu dia adalah pendekatan yang berfokus pada analisis mendetail dari elemen-elemen spesifik dalam sistem hukum seperti peraturan, praktik, atau keputusan pengadilan di berbagai yurisdiksi. Berikut adalah beberapa karakteristik, yaitu satu, analisis spesifik, yaitu memfokuskan pada aspek tertentu dari hukum, seperti definisi kejahatan, jenis sanksi, atau prosedur hukum, untuk memahami perbedaan dan persamaan secara rinci. Dua, penggunaan kasus seringkali melibatkan studi kasus atau contoh konkret untuk menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Ketiga itu ya detail normatif, yaitu menganalisis tentang teks, hukum, dan norma secara langsung, sehingga memungkinkan peneliti untuk menilai interpretasi dan aplikasi hukum. 4. Perbandingan taktis, menyediakan wawasan tentang bagaimana perubahan kecil dalam hukum atau praktik dapat berdampak besar pada sistem secara keseluruhan. Yang kelima yaitu hasil untuk reformasi dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk perbaikan hukum berdasarkan temuan dari analisis mendetail. Dengan menggunakan metode micro compression ini, peneliti dapat memahami dinamika hukum pada tingkat yang lebih granular atau memberikan kontribusi untuk pengembangan teori dan praktik hukum yang lebih baik. Functional compression bisa dibilang yaitu menganalisis fungsi hukum pidana di berbagai sistem, bukan hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga berdasarkan tujuan dan hasil yang dicapai. Tujuannya ialah menilai efektivitas berbagai pendekatan hukum dalam mencapai tujuan keadilan dan pencegahan kejahatan. Yang keempat, yaitu historical comparison. Yang ini
yaitu membandingkan evolusi sistem hukum pidana dari waktu ke waktu di negara yang berbeda. Tujuannya ialah memahami bagaimana dan mengapa perubahan hukum terjadi serta dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu ada interdisciplinary approach, yaitu menggabungkan perspektif dari disiplin lain seperti sosiologi, psikologi, dan ilmu politik untuk memahami konteks hukum pidana. Tujuannya ialah yaitu menyediakan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ada empirical comparison, yaitu menggunakan data dan penelitian lapangan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana diterapkan dan berfungsi di berbagai negara. Tujuannya yaitu memberikan dasar yang lebih kuat untuk penilaian dan rekomendasi berdasarkan bukti nyata. Dengan menggunakan berbagai metode ini, studi perbandingan hukum pidana dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik hukum serta potensi reformasi yang dapat meningkatkan sistem hukum pidana di suatu negara. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.